Teman-teman, perkenalkan nama saya Rondo Pesi. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan atau respirasi. Anatomi fisiologi sistem pernafasan atau respirasi. Apa sih respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2 yang terjadi di alveolus paru-paru. Bagaimana sih proses pertukaran gasnya? Pertukaran gasnya ada dua. Yang pertama, ventilasi dan difusi. Ventilasi adalah pergerakan udara masuk dan keluar paru-paru. Sedangkan difusi, proses pertukaran gas darah dan alveoli paru. Dan bisa dilihat di kanan bawah, di situ ada contoh gambar pertukaran gas pada alveoli. Selanjutnya kita masuk pada fungsi utama respirasi. Fungsi utamanya untuk menyediakan oksigen bagi sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan menjaga keseimbangan asam basa. Dan selanjutnya kita masuk pada gambar saluran pernafasan. Saluran pernafasan terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Setelah itu, saluran nafas dibagi menjadi dua, saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Saluran nafas atas terdiri dari rongga hidung, faring, dan laring. Sedangkan saluran nafas bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Setelah itu kita masuk pada pengertian dan fungsi organ-organ respirasi atau pernapasan. Yang pertama, hidung. Hidung adalah jalan masuk dan keluar udara di dalam hidung. Terdapat selaput lendir yang dapat menyaring masuknya udara agar udara yang masuk ke paru-paru bersih. Selanjutnya, faring. Faring adalah tuba yang menghubungkan nares dan rongga mulut ke laring. Panjangnya sekitar 13 cm. Faring ini berfungsi menyediakan saluran pada traktus. Setelah faring, yaitu laring. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat dan simulasi mekanik. Setelah laring adalah trakea. Trakea adalah mengalirkan udara dari hidung ke paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Setelah itu, dari trakea masuk ke bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah percabangan saluran udara trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Bronkus dan bronkiolus adalah bagian dari saluran pernafasan yang memiliki fungsi penting dalam mengalirkan udara baik yang mengarah ke paru-paru maupun yang keluar dari paru-paru. Setelah bronkiolus dan bronkus, alveoli. Alveoli ada di dalam paru-paru yang berbentuk seperti biji. Alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2. Masuk pada pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Tujuan utama pernafasan adalah untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan membuang karbon dioksida masuk keluar, dan udara paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga lebih besar, maka udara yang akan masuk, sebaliknya. Jika udara yang di dalam rongga lebih besar, maka udara akan keluar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.